Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa sekalian, selamat jumpa kembali dengan kami di channel ini. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, juga selalu terlimpah dengan rahmat, nikmat, dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa sekalian, pada kesempatan ini marilah kita terus berusaha untuk meningkatkan diri dengan meningkatkan pengertian dan pemahaman kita tentang agama kita, untuk bisa mengisi kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Pemirsa sekalian, masih tentang masalah kehidupan dunia, maka kita perlu memahami bahwa hidup ini sesungguhnya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa sekalian, perlu kita memahami bahwa hidup di dunia ini pada hakikatnya adalah anugerah sekaligus ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah memesan untuk hidup di dunia ini, tetapi takdir Allah telah mengantarkan kita ke dalam kehidupan di dunia ini. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita menyikapi kehidupan yang sedang kita jalani ini? Bagaimana pula kita harus menjalani hidup ini sehingga menjadi hidup yang berarti. Seperti yang sudah pernah kita bahas, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak sedang bermain-main dengan penciptaan ini. Dan Allah menciptakan semuanya, termasuk manusia, itu bukan tanpa tujuan, tetapi dengan tujuan dan hikmah yang beliau kehendaki. Dan sebagaimana disebut dalam salah satu ayat Al-Quran, tujuan Allah menciptakan umat manusia adalah agar mereka beribadah dan menyembah kepadanya semata. Dengan kata lain, kehidupan dunia ini adalah ujian untuk menentukan nasib kita kelak di hari kemudian. Karena itu, apa kira-kira kiat-kiat yang perlu kita jalani, yang perlu kita miliki untuk mengisi kehidupan dunia ini, agar kehidupan yang kita jalani ini tidak berlalu sia-sia. Para pemirsa sekalian, ada beberapa poin yang mungkin perlu kita pegang sebagai pedoman hidup agar kehidupan kita di dunia ini bisa kita jalani dengan sebaik-baiknya. Kiat yang pertama adalah kita harus menyadari dan memahami apa tujuan hidup ini. Mengerti tujuan hidup adalah hal yang amat pokok. Ibarat kita melakukan sebuah perjalanan, kita harus tahu kemana kita akan pergi, tempat mana yang kita tuju. Nah, begitu pula kehidupan ini. Kita harus tahu kemana kita akan pergi. Dan kemudian apa yang harus kita persiapkan untuk perjalanan ini. Tanpa mengetahui tujuan hidup, kita bisa jadi akan berjalan dalam kehidupan ini tanpa arah. Mudah tergoda oleh godaan-godaan dan tipuan-tipuan, dan bahkan pada akhirnya bisa membawa kita ke arah kesesatan. Dan itu setiap saat kita ucapkan dalam doa saat kita sholat. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Artinya dalam perjalanan ini kita selalu dibimbing oleh Allah
untuk selalu berada pada jalan yang benar, jalan yang lurus, yang akan membawa keselamatan dalam kehidupan di dunia ini, sehingga sampai di akhirat dengan selamat. Itulah doa kita setiap hari saat kita melaksanakan sholat. Nah, seperti yang sudah kita sebut dalam pembukaan kajian ini tadi, sebagai orang Islam, kita paham apa tujuan hidup ini. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 56, Allah berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku, kata Allah. Berarti dengan demikian, tujuan hidup kita ini adalah untuk beribadah kepada Allah, untuk mengabdi kepada Allah, untuk menyembah kepada Allah. Kita harus mendedikasikan kehidupan kita ini secara utuh dan total hanya kepada Allah. Ini harus menjadi prinsip dan niat kita dalam kehidupan. Dalam ayat yang lain, Allah juga menyebutkan apa maksud beliau menciptakan kita semuanya. Dan itu tertera di dalam surat Al-Mulk ayat 2. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang artinya, Allah adalah zat yang telah menciptakan kematian dan kehidupan pada makhluknya untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang paling baik amalnya? Berdasarkan ayat ini, kita paham bahwa Allah menciptakan kita semuanya adalah dalam rangka menguji kita. Siapa di antara kita yang mampu melaksanakan perbuatan-perbuatan baik selama hidupnya. Sehingga dari sini kita bisa paham, hidup di dunia ini adalah sebuah ruang ujian. Dan kita semua yang hidup ini sedang diuji oleh Allah. Diuji dalam hal apa? Diuji dalam hal perbuatan kita. Apakah perbuatan kita selama hidup ini tergolong baik ataukah buruk? Dan itu semuanya adalah merupakan bagian dari implementasi tujuan pertama tadi, yaitu beribadah, menyembah, dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inti daripada pengabdian adalah kita menghamba kepada Allah yang kita wujudkan dalam perilaku, tindakan baik sebagai implementasi dari peribadatan tersebut dan dalam rangka mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dua ayat ini kita bisa paham bahwa di balik kehidupan yang kita jalani itu ada sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, seorang muslim tentu saja harus memiliki kepercayaan dan keimanan terhadap Allah yang telah menciptakan. Dan hidup ini bukan tanpa sebab. Jadi Allah lah yang menciptakan kehidupan ini, sehingga kehidupan ini menjadi ada, dan kita adalah makhluk-makhluk Allah yang diciptakan olehnya. Kemudian poin yang kedua, dari dua ayat ini kita paham bahwa hidup di dunia ini sifatnya sementara. Karena setelah dunia ini akan hadir kehidupan lain yang lebih kekal, yaitu kehidupan akhirat. Dan yang ketiga, kita paham dari dua ayat ini bahwa kehidupan dunia adalah fase ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk makhluknya, terutama manusia. Dan akhirat adalah fase kita mendapatkan balasan atas semua yang kita lakukan dalam kehidupan di dunia ini. Dan poin yang keempat adalah bahwa tugas utama manusia dalam kehidupan dunia adalah
melakukan kebaikan-kebaikan, amal-amal soleh dalam rangka mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah beberapa prinsip dan pemahaman yang harus kita miliki terkait kehidupan. Ini berarti kita menyadari tujuan hidup, dan di situ terangkum, di situ kita paham, kita tahu siapa yang menciptakan kita, kemudian apa status kita di dalam kehidupan ini, dan apa kemudian tugas dan kewajiban kita selama hidup ini. Prinsip ini harus dimiliki oleh setiap manusia, atau paling tidak seorang muslim. Jadi menyadari tujuan hidup. Kemudian setelah itu, kiat yang kedua agar kehidupan ini menjadi berarti adalah menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau yang populer dengan sebutan hablum minallah atau muamalah ma'allah. Ada dua hubungan yang harus selalu kita jalin, yang harus kita jaga dalam dunia ini, yaitu hubungan secara vertikal dengan Allah, dan yang kedua adalah hubungan secara horizontal dengan sesama manusia, yang populer dengan sebutan hablum minallah atau muamalah ma'allah. Jadi menjalin tali hubungan, sikap perilaku terhadap Allah, dan juga hablum minan nas atau al-muamalah ma'an nas, yaitu menjalin tali hubungan dan pergaulan dengan sesama manusia. Nah, terkait dua hubungan ini disebutkan di dalam ayat Al-Quran bahwa kita akan ditimpa kehinaan apabila kita tidak menjaga dua hubungan ini. Duribat alaihimuz zillatu aynama suqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Surat Ali Imran ayat 112. Mereka akan ditimpa kehinaan dimanapun mereka berada, kecuali dengan menjaga dua hubungan, yakni hablim minallah, hubungan dengan Allah, wa hablim minan nas, dan hubungan dengan sesama manusia. Nah, inilah dua hubungan yang harus kita jaga dalam kehidupan ini, agar kita akan mendapatkan kemuliaan dalam kehidupan di dunia ini. Nah, hablum minallah, hubungan vertikal terhadap Allah, ini tentu saja mencangkup beberapa hal. Hal-hal yang terkait dengan hablum minallah adalah bisa mencakup masalah keimanan yang benar, yakni prinsip-prinsip keyakinan yang harus kita miliki sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulullah. Ini juga harus kita punyai dalam rangka menjaga hubungan kita dengan Allah. Setelah itu juga dengan ibadah yang benar pula. Jadi ibadah itu adalah perilaku, tindakan, amal-amal perbuatan yang kita niatkan sebagai bentuk penyembahan atau peribadatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu sudah diajarkan oleh Allah dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga untuk menjaga hubungan dengan Allah, kita juga harus menjalankan ibadah-ibadah yang diperintahkan. Kemudian termasuk hablum minallah, yaitu menjaga ketakwaan. Ketakwaan adalah sikap taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi semua yang dilarang. Itu semuanya, baik keimanan maupun ibadah dan sikap takwa, itu adalah hal yang harus terus kita jaga dan harus kita miliki sebagai perwujudan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa sekalian, kemudian kiat yang ketiga agar hidup ini menjadi bermakna adalah menjaga hubungan baik
dengan sesama, baik sesama makhluk dan terlebih dengan sesama manusia, yang dalam istilah agama tadi disebut dengan hablum minan nas, hubungan dengan sesama manusia, atau muamalah ma'an nas, atau hubungan pergaulan dengan sesama manusia. Menjaga hubungan baik dengan sesama manusia, wujudnya adalah banyak sekali. Misalnya menjaga hubungan baik dengan keluarga, dengan para sahabat, dengan saudara-saudara seakidah kaum muslimin, dan bahkan juga dengan sesama manusia pada umumnya. Ini semuanya harus dijaga. Dan dalam hubungan itu kita harus menjaga akhlak karimah. Karena di antara ciri orang mukmin adalah berakhlak mulia, berperilaku baik. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Seutama-utamanya orang yang beriman dalam hal keimanan adalah yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum khiyarukum linisaihim, dan yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik terhadap istri-istri mereka. Ini menunjukkan bahwa akhlak mulia, perilaku baik adalah karakter utama dari orang-orang yang beriman. Kemudian sebagai implementasi hubungan baik sesama manusia, kita tidak menyakiti orang lain, baik dengan lidah kita ataupun dengan tangan kita. Artinya dengan ucapan kita atau tindakan kita. Misalnya kita tidak melakukan fitnah, tidak melakukan ghibah, tidak caci maki, tidak berperilaku kasar, tidak melakukan aniaya, tidak melakukan kekerasan kepada orang lain. Ini termasuk perilaku-perilaku yang harus kita jaga untuk menjaga hubungan dengan sesama manusia. Dan itu adalah karakter atau sifat seorang muslim. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Artinya, seorang muslim itu adalah orang-orang muslim yang lain selamat atau aman dari lidah dan tangannya. Artinya, seseorang itu dikatakan muslim jika dia bisa memberikan kedamaian kepada orang lain dengan tidak memberikan gangguan dari lisan ataupun tangannya. Artinya, dia tidak mengganggu, menganiaya orang lain dengan ucapannya dan juga dengan tindakannya. Wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu, dan seorang muhajir, orang yang berhijrah itu yaitu orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, perilaku lain untuk menjaga hubungan baik dengan sesama adalah kita harus menjaga perilaku ramah, santun, serta menunjukkan akhlak baik dalam berbicara maupun dalam bersikap. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 88, "Wahfid janahaka lil mu'minin." Rendahkanlah sikapmu, rendahkanlah hatimu terhadap orang-orang mukmin. Kemudian, hal lain untuk menjaga hubungan baik dengan sama manusia adalah bersikap jujur dan amanah, baik dalam pergaulan, perdagangan, tanggung jawab sosial, dan lain sebagainya. Dan ini merupakan perintah Rasulullah SAW yang bersabda, "Addil amanata ila mani tamanak." Laksanakanlah amanah itu untuk orang yang telah memberimu amanat. Wala takhun man khanak, dan janganlah kamu berkhianat kepada orang yang telah mengkhianatimu. Jika kamu dikhianati, menurut ajaran Islam, tidak boleh kita mengkhianati balik.
Ini adalah akhlak baik di dalam agama Islam yang jika kita jaga, maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang mulia secara sosial. Begitu juga perilaku-perilaku baik yang lain, selalu menepati janji, memiliki tanggung jawab sosial terhadap sesama, terus kemudian memberi sikap maaf dan mau memperbaiki hubungan yang mungkin rusak di antara sesama, menjaga persatuan, persaudaraan, dan memberi manfaat sebanyak mungkin kepada sesama. Kita harus berusaha untuk tidak hanya memberi manfaat kepada diri sendiri, tetapi makhluk yang baik, manusia yang baik adalah senantiasa berusaha untuk memberi manfaat kepada sebanyak mungkin manusia, bahkan memberi manfaat kepada lingkungan, masyarakat, dan alam semesta. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesama manusia. Para pemirsa sekalian, inilah hal-hal penting yang harus kita jalani jika kita ingin menjadikan hidup kita di dunia ini hidup yang berarti. Ada 3 poin yang kita sampaikan tadi. Yang pertama, kita harus memiliki pengetahuan dan pandangan hidup tentang kehidupan ini. Apa tujuan hidup ini? Siapa kita? Siapa pencipta kita? Untuk apa kita hidup? Dan kemudian apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini? Ini adalah pandangan hidup yang harus dimiliki oleh setiap makhluk untuk menjadi acuan utama agar dia bisa selamat dalam menjalani kehidupan ini. Kemudian kiat yang kedua adalah implementasinya apa? Untuk melaksanakan tugas kehidupan tadi, yaitu menjaga hubungan baik dengan Allah, dengan menjalankan perintah-perintahnya, dan menjauhi larangan-larangannya, atas dasar keimanan yang benar, dan sikap ketakwaan yang tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kiat yang ketiga adalah menjaga hubungan baik dengan sesama manusia, dengan menghormati sesama, tidak berlaku aniaya kepada sesama, melaksanakan amanah dan tanggung jawab, menepati janji, dan lain sebagainya. Semuanya itu jika kita jaga dengan baik, maka disitulah kehidupan kita akan menjadi berarti dan bermakna, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk sesama. Dengan begitu, hidup kita akan menjadi bermakna. Mudah-mudahan keterangan ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Bila ada kekurangan, itu adalah merupakan kelemahan saya pribadi. Dan jika apa yang saya sampaikan adalah benar, itu semata-mata karena bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.